Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa di dalam renungan malam Gereja Baptis Indonesia Duta Ilahi Cabang Kalangbret Tulungagung. Judul renungan pada saat ini adalah Bait Allah yang Mahal. Untuk itu mari kita akan membaca firman Tuhan dari surat 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 20. Demikian dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, yaitu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus atau bait Allah. Saudara-saudara, saya percaya setiap saudara, setiap orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, bahkan orang-orang yang menyembah Allah, sudah pernah mendengar istilah bait Allah. Di dalam Perjanjian Lama, yang namanya bait Allah adalah tempat bangsa Israel beribadah setiap hari kepada Allah. Bait Allah juga menjadi pusat perayaan hari-hari raya orang-orang Yahudi. Begitu juga bahwa bait Allah itu adalah rumah Allah, tempat di mana Allah berkenan diam di dalam. Waktu itu bentuknya adalah sebuah bangunan yang dibuat oleh manusia. Yang terkenal adalah bait Allah Salomo, di mana nilai dari bait Allah yang dibangun Salomo itu mahal, saudara-saudara. Waktu Salomo membangun bait Allah itu dipilih bahan-bahan yang bagus, yang berkualitas tinggi, baik kayu-kayunya, baik lantainya, semuanya yang terbagus. Bahkan juga ada emas-emasan, pilihan semua barang-barang yang dipakai untuk membangun bait Allah. Dan kalau ditaksir nilainya dengan rupiah pada masa kini, nilainya adalah berapa? 157,2 triliun rupiah, saudara. Wow, itu nilai yang luar biasa, nilai yang begitu tinggi. Saudara, itu bisa dipahami karena memang bait Allah dibangun itu sebagai tempat kediaman Allah di bumi. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana dengan pengajaran Alkitab Perjanjian Baru? Setelah Mesias datang ke dunia ini, Yesus Kristus sudah datang, saudara-saudara. Allah mengajarkan satu hal yang penting kepada kita, yaitu apa? Bahwa Allah lebih berkenan diam di dalam tubuh anak-anaknya, di dalam tubuh setiap orang-orang yang percaya kepada Dia, yang telah bertobat, orang-orang yang telah dibeli oleh Allah, harganya telah lunas dibayar oleh Allah. Mungkin ada yang bertanya, loh kok dibeli toh? Lah iya, saudara-saudara, sebelum orang bertobat dan diselamatkan oleh Yesus Kristus, orang hidup di dalam belenggu dosa, diperbudak oleh dosa. Dan dampak daripada kehidupan yang dikuasai oleh dosa adalah mengalami kebinasaan kekal, yaitu neraka, di neraka selama-lamanya. Dan itulah sebabnya, saudara-saudaraku, ketika orang belum bertobat dan belum diselamatkan oleh Yesus Kristus, belum percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
orang itu orang yang cemar, hidupnya dikuasai dosa. Allah tidak mau tinggal di dalam diri orang-orang yang masih memiliki dosa, yang belum ditebus, belum disucikan. Itulah sebabnya sebelum Allah mendiami, Allah telah membelinya dulu dengan harga yang mahal. Nah saudara-saudara, ketika Allah membayar itu dengan apa saudara-saudara? Yaitu dengan mau mengorbankan Yesus Kristus di kayu salib, mati, berkorban nyawa. Itu adalah pengorbanan yang mahal saudara. Itu yang mahal. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Allah sudah membeli kita, orang-orang yang percaya, yang sudah bertobat ini, dengan nilai yang begitu tinggi melalui pengorbanan Yesus, dan Allah berkenan diam di dalam diri kita, maka sudah seharusnya kita merawat tubuh kita ini, merawat diri kita sebaik-baiknya, merawat agar tubuh kita sehat, merawat agar kita memiliki gaya hidup yang sehat, pola hidup yang sehat. Dan kemudian kita juga terus melakukan hal-hal yang memuliakan Allah, penebus kita, Allah yang telah membebaskan kita, yang telah membeli kita, membayar kita dengan harga yang mahal. Mari kita muliakan Dia melalui puji-pujian, melalui ucapan perkataan kita, melalui tingkah laku kita. Karena sesungguhnya setiap kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Allah, dan kita ditebus untuk melakukan hal-hal yang berharga juga. Itulah saudara-saudaraku yang harus kita ingat pada saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa berharganya kami yang telah Engkau tebus, Engkau beli, Engkau bebaskan dari kuasa dosa. Dan lebih dari itu, bahkan Engkau ya Allah, Roh yang kudus berkenan diam di dalam diri kami. Biarlah kami boleh merawat tubuh kami, menjagai kami, diri kami untuk melakukan hal-hal yang memuliakan Allah, tidak lagi melakukan hal-hal yang tercemar ataupun dosa. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami naikkan doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, renungan malam telah kita ikuti bersama. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.